Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Natasha Ikandraini, NIM 1411111333107, Aquaculture kelas C, Fakultas Perikanan dan Kelautan, Universitas Airlangga. Nah, pada praktikum manajemen kualitas air kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pemupukan dan pengapuran tanah guna budidaya. Oke, langsung saja ke materinya. Dalam budidaya, kualitas perairan sangatlah penting guna menunjang kehidupan ikan atau udang yang dibudidaya, yang mana akan berdampak pada keberhasilan budidaya. Kesuburan dan pH sangatlah berpengaruh pada budidaya karena merupakan dua komponen penting dalam kualitas perairan. Nah, untuk menetralkan pH dapat dilakukan melalui proses pengapuran, dan untuk mensuburkan perairan dapat dilakukan melalui proses pemupukan. Pemupukan merupakan proses penambahan pupuk pada dasar kolam guna meningkatkan pakan alami yang terkandung dalam kolam untuk ikan atau udang yang dibudidaya. Nah, penambahan pupuk ini biasanya menggunakan pupuk organik atau anorganik seperti urea atau TSP. Tujuan dari pemupukan ini untuk meningkatkan nutrien yang ada pada perairan, sehingga ketika nutriennya meningkat, maka kandungan fitoplankton dan alganya juga akan meningkat, yang mana sebagai pakan alami untuk ikan atau udang yang dibudidaya. Pengapuran merupakan proses penambahan kapur pada dasar perairan guna meningkatkan pH dari pH asam menjadi pH netral yang optimal untuk kehidupan ikan atau udang. Ikan atau udang biasanya optimal pada pH 6 hingga 8,5. Nah, biasanya pengapuran ini menggunakan kapur CaCO3. Alat yang digunakan meliputi sekrup yang digunakan untuk mengaduk bahan-bahan, ada cangkul yang digunakan untuk mengaduk tanah, kemudian ada kolam yang digunakan sebagai media hidup organisme yang dibudidaya. Bahan yang biasa digunakan ada saponin yang berfungsi untuk menyuci hamakan tanah, kemudian ada pupuk yang digunakan untuk penyubur tanah, yakni merangsang pakan alami terutama fitoplankton dan alga untuk tumbuh. Pupuk yang biasa digunakan adalah pupuk urea atau pupuk TSP. Kemudian ada kapur yang berfungsi untuk meningkatkan pH dari pH asam ke pH netral. Tahap pertama yakni pengeringan kolam selama 3 hingga 7 hari sampai tekstur tanah menjadi retak-retak. Pengeringan ini dilakukan untuk menghilangkan gas beracun dan hama yang terkandung di dalam tanah. Nah, setelah itu dilakukan tahap pencangkulan atau pembajakan tanah yang dilakukan untuk membuat tanah menjadi gembur dan menghilangkan bau dari lumpur hitam, yang mana merupakan endapan dari pakan dan kotoran ikan. Nah, selanjutnya dilakukan tahap pengapuran, pemberian kapur secara merata setinggi 10 cm dan didiamkan selama 2 hingga 3 hari. Pengapuran ini dilakukan untuk menetralkan pH dari pH asam menjadi pH netral. Selanjutnya dilakukan tahap pemupukan, merupakan tahap pemberian pupuk secara merata dengan dosis 1 hingga 2 ton per hektar dan didiamkan selama 1 hingga 2 minggu. Pemupukan ini dilakukan untuk memberi nutrisi dan merangsang pertumbuhan pakan alami. Selanjutnya dilakukan tahap pemberian saponin. Pemberian saponin sebanyak 50 kg per hektar atau 7 ppm selama 5 hingga 7 hari. Saponin diberikan dengan tujuan mensuci hamakan tanah dasar tabak. Nah, selanjutnya dilakukan tahap terakhir yakni penggenangan. Penggenangan kolam 10 hingga 15 cm selama 2 hingga 3 hari hingga pakan alami mulai tumbuh. Kemudian ketika pakan alami sudah mulai tumbuh, maka dilakukan penggenangan lagi setinggi 60 hingga 75 cm. Nah, saat inilah kolam siap
untuk digunakan.